itu sudah hal yang biasa. Tapi kali ini ada sosok yang sangat inspiratif, seniman sejati berasal dari Borobudur yang melukis dengan berbahan empon-empon. Ini mungkin sangat menarik sekali karena juga sudah mendapatkan satu prestasi atau rekor, memecahkan rekor dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRI. Bagaimanakah kisah beliau? Dan kali ini juga spesial, kita akan finishing dengan melukis unfinished Buddha. Seperti apa? Kita selengkapnya akan ngobrol bersama beliau. Sudah ada di studio Magelang TV saat ini Mas Ismedi atau biasa disapa dengan Ising Medi. Hanya untuk Anda di Bangga Magelang, ruang lubuknya Wong Magelang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, action. Bagi Anda pemirsa yang masih belum mengikuti sosial media Magelang TV, saya sarankan agar segera follow Instagram Magelang TV di @magelang_tv, dan juga Anda bisa segera subscribe YouTube channel Magelang TV, dan Anda bisa menyaksikan live seputar Magelang dan juga sekitarnya setiap hari pukul 10. Baik, kali ini saya bersama sosok yang spesial, seniman dari Borobudur. Bukan hanya dari Magelang ya, ini karena memang dekat sekali dengan area Borobudur, Magelang. Mas Medi, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, kelihatan sumringah sekali dengan pakaian adat Jawa. Tadi sempat sedikit menceritakan bahwa ini adalah pakaian dari Pak Agung ya. Iya. Dan style ini adalah style Mas Medi terinspirasi dari Pak Agungnya. Kalau boleh tahu Mas Medi, apakah melukis ini juga salah satu hal Mas Medi lakukan yang terinspirasi dari Pak Agung juga? Kalau dari Pak Agung tuh saya beda, malah sama sekali nggak mengenal dunia lukis. Jadi masa anak-anak saya tuh cari rumput di kebun karena banyak peliharaan kambing. Jadi masa kecil dihabiskan kayak sekarang bola gitu ya. Jadi main di sungai, mencari rumput, main ketapel, layang-layang. Iya, layang-layang ya. Mungkin lebih tradisional, permainan tradisional. Nggak mengenal dunia lukis. Namun kayak pesan-pesan yang disampaikan sama kakak saya itu, jadi orang tuh harus selalu bekerja keras, entah apapun bentuknya. Lebih-lebih ya di bidang apapun. Yang saya suka itu melukis. Jadi waktu itu lukisannya ya di mana aja, tapi yang jelas bukan di dinding atau di pagar, tapi selalu di kertas. Kertas, entah waktu itu Mbak Katolik sering. Kenapa nggak melukis di dinding atau di tempat? Anak kecil kan biasanya lukisnya punya kebiasaan nggak seperti itu. Jadi Mas Medi udah tahu lukis di kertas. Iya, di kertas waktu ada garet untuk merokok itu saya gambar-gambar dengan pensil, dengan arang. Siapa yang membuat Mas Medi suka melukis? Itu sebenarnya saya dari kecil itu SD kelas 1 2 itu selalu mendapat nilai lebih di seni lukis. Ya, jadi kadang malu, jadi gambar saya itu dibawa maju, saya di depan. Ini lukisannya bagus sendiri gitu. Kenapa malu? Nggak tahu kan, masa anak-anak ya takut gitu. Harusnya bangga kan, senang. Tapi itu belum mengenali bahwa ini sepertinya hobi gitu, belum? Ya, saya belum. Yang jelas melukis ya suka aja ya. Suka aja. Jadi saat saya menjalankan kayak tugas-tugas di rumah, lalu saya menekuni hobi untuk melukis atau gambar-gambar. Cuman dulu saya pernah ikut sebuah ngaji di tempat di tinggal saya kan ada keluarga Pak Budi Hajo Suwardi. Waktu itu mantan Menteri Penerangan tahun 75. Jadi itu ada sebuah yayasan, saya ikut ngaji di situ. Pernah melihat orang yang sangat tua membawa tekan itu melukis dengan gaya tangannya tuh dilumurin set catnya tuh banyak banget. Jadi lalu dilukis ke kanvas. Saya pernah bisa lama, ternyata itu Pak Afandi. Di
80 berapa. Masya Allah. Saya Mas pertama bertemu kali langsung bertemu dia dari bersalaman sana. dengan Oke. kawan-kawan di almarhum pelukis Apa? maestro Ya, Indonesia. maestro Indonesia. Ya. Dan Mas waktu itu tidak tahu bahwa beliau adalah sang maestro itu. Ya, tidak tahu. Beliau nggak tahu, oke. Tidak tahu, hanya itu pelukis. Masya Allah. Di pelukis Eyang, ibunya almarhum Pak Widiaji. Oke. Terus saat itu mungkin yang membawa Mas dan membuat Mas Medi sepertinya, oke, saya mau menekuni dunia ini. Atau sejak kapan akhirnya Mas Medi mulai memutuskan untuk menekuni dunia lukis? Belum, itu masih hobi ya, kayak Oke. masih kesukaan. Jadi dilakukan terus. Akhirnya kelas 3 SD itu pertama kali ikut lomba di kecamatan itu dapat nomor 2. Itu juga malu disuruh maju, dipanggil suruh maju. Nah, malu-malu ya Mas Medi ya. orangnya. Pertama kali saya ikut lomba lukis tingkat kecamatan 3 SD itu dapat juara 3. Oke. Dan di sekolah sampai kelas 6 SD saya Juga sering mengikuti lomba-lomba lukis. malah masih malu ya. Jadi melukis hanya di sekolah, tapi Suka. satu sekolah itu tahu Kalau itu Mas Pak pelukis gitu Oke. dari di Jadi mungkin itu juga bagian dari doa-doa teman-teman dari lingkungan ya, Mas Iya. Lukis, Iya. maestro nanti insya Allah Iya. gitu. Oke, keren-keren, amin, 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 amin. Lalu kemudian sejak kapan? SMP itu Oke. saya kurang fokus di lukis. Tapi saat kelas 3 saya Balik lagi. apa itu pernah jualan kaca lukis di Candi Borobudur. Hah? Di kelas 3, mulai kelas 3 SMP. Lalu saya menekuni lukis itu dengan berjualan kaca ngaku ukuran Ya, ya, ya. 10 kali 21 cm. Oke. Jadi dilukis dengan pemandangan Candi Borobudur. Ada kata-katanya. Saya setelah pulang sekolah berjualan di Berjualan Candi itu. Borobudur. Kemudian di sekolah saya mulai melukis dengan cat air karena yang tak pakai di kaca ngaku itu pakai cat poster, diambil sama poster sama air. Air, ya. Lalu Mas mencoba untuk melukis Dari situ saya mulai melukis itu kayak sebuah pekerjaan. Jadi saya harus dapat tambahan, apalagi misalnya untuk bayar sekolah kan menarik. Betul. Akhirnya saya harus bekerja Ini sudah ada pikiran bisnis ya dengan ini. melukis ya, bisnisnya tuh mulai Mulai dapat lah ya, Mulai dapat, ya. jalan apa bisa dapat tambahan uang ya, saku gitu ya. walaupun enggak dengan manajemen yang teratur, tapi Betul. saya untungnya masih bisa untuk dolan, untuk beli apa. Kalau lukisan ini sepertinya spesial sekali, lukisan apa? Ini lukisan yang berbahan pon-pon. Oke. Jadi awalnya tuh Ini sebenarnya- Borobudur ya? Ya, ini Candi Borobudur. Hmm. Jadi sebenarnya tahun 2002 itu saya nyoba-nyoba di kertas memakai bahan pon-pon seperti ini. Ini baru di frame-frame-nya baru, Luar tapi biasa lukisannya sekali lama ya. tahun 2002. Iya. Ini saya nyoba-nyoba di kertas. Masih nyoba-nyoba Iya. tapi luar biasa. Nanti kita lanjut ngobrol lagi Mas Medi. Oke, ya. Ada yang mau lewat sesaat lagi tetap bersama kami di Bangga Magelang, rumah terbuknya Wong Magelang. 10, 9. Amin. Ganti lukisan aja. Ambil satu ya. Dua. 2. Minum. Iya, ini Masih? ada minum. Taruh sini aja. Bisa. Kalau cerita lukisan bisa sehari. Iya, nggak apa-apa nanti sampai seharian nggak apa-apa. Saya belum Udah, bisa. Mas? Oh, satu lagi. 10, Iya, nanti masih. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Pemirsa Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Masih bersama saya Putra Ramadhani dan masih bersama Mas Medi atau Isting Isting Medi. Medi. Saya nggak penasaran ini, tadi agak lupa menanyakan Ya. dari mana kata Isting Medi ini. Ya. Nama asli kan Isting Medi ya Ya. kan? Nama asli saya Ismedi. Mhm. Jadi itu nama yang diberikan oleh Pak Kakung saya. Baik. Kemudian saya tergabung di sebuah gereja di Borobudur. Jadi nama saya di sana jadi
Istimedi. Isting itu sebenarnya panjang dari Ismedi tinggal wetan. Oh. Jadi isting. Isting. Ya, Ismedi tinggal wetan. Oke. Terus Kan is itu timur ya? Iya. Oke. Tingnya kan tinggal. Oh, oke. Jadi isting. Oh. Jadi isting itu memang karena di Borobudur itu lukisan tuh banyak bertemu dengan tulis karena banyak konsumen itu tulis bilang menghafalkan nama Ismail itu kan susah, tapi isting langsung Lebih mudah dan memanggil gitu kayak ya. Karena itu juga bahasa Inggris ya, Ya. maksudnya jadi biar Ya. lebih mudah Ya. disapa. akhirnya populer dengan isting. Tapi bagus itu. Ya. Jadi ada nama populer yang ceritanya ya. Oke, kembali lagi ke lukisan dengan pohon-pohon. Tadi Mas Medi menceritakan mulai dari tahun 2002 ya, mencoba lukis dengan pohon-pohon. Ya. Tapi kalau sebelumnya melukis dengan cat air biasa ya? Sebelumnya awal-awal itu masa kecil cat air, kemudian cat minyak. Catnya. Terus sekarang itu banyak lukis di toko juga tersedia itu akrilik. Jadi Ya. kebanyakan seniman sekarang melukis itu pakai akrilik. Lebih praktis, mudah, dan tidak menjamur. Betul. Lalu kalau melihat apa yang membuat Mas Medi akhirnya melukis dengan bahan pohon-pohon, mungkin Ya. bisa sambil diceritakan juga ya nanti. Sambil melukis. Ya, boleh. Persiapannya enggak? Boleh Mas Medi. Jadi apa namanya? Dari awal itu apa yang membuat Mas Medi itu terinspirasi akhirnya pohon-pohon? Ya. Ada kunyit lah segala macam. Ya. Ini pohon Mas. apa? Kunyit Ya, atau kunir. kunyit ya. Sebenarnya tahun 2000-an itu saya banyak menanam pohon. Jadi pohon tanaman obat. Tanaman obat-obatan itu ya. Lebih dari 200 tanaman itu saya tanam. Termasuk Kenapa? di Jawa itu banyak ini apa bumi yang kayak empu pohon-pohon ini banyak. Kenapa Mas Medi menanam itu? Apa karena memang kebutuhan? Ada tetangga yang selalu berteman itu mereka juga suka tanaman. Oke. Akhirnya saya juga menanam. Nah, saya nggak tahu untuk apa ya, sedikit-sedikit ada ini untuk apa. Terus yang jelas saya suka pelestarian Oke. tanaman yang Jadi agak aneh di bahasa saya tanam banyak. Dan ini juga tanaman asli Indonesia. Asli Indonesia. Ya. Jadi patut dilestarikan. Ya. Terus apa dan menanam dengan menanam banyak pohon itu kita dapat oksigen yang segar. Jadi rumah saya ada halaman kecil semua pohon semua berjubel. Tapi semua apa Rata-rata. bermanfaat. Oh, betul. Ya waktu itu saya coba-coba itu dengan apa ini diparut itu, lalu kemudian diperas. Ya, setelah diparut Ya, kalau diperas itu. dengan kasar gitu ya Mas ya. Ya, Diperas ya. disaring gitu ya, ditaruh di wadah. Lalu Kemudian, hasilnya seperti yang sudah ada di situ. ini ada cairan gitu. Oke, Jadi ya. ini bisa langsung Betul, langsung diaplikasikan. Nah kebetulan tema kita adalah misteri patung unfinished Buddha. ya. Siapakah unfinished Buddha sebenarnya Mas? Kenapa ini masih menjadi misteri dan akhirnya menjadi sosok yang akan dilukis hari ini? Ya, sebelumnya saya mau cerita kalau saya melukis tentang tema Buddha itu romantika masa anak-anak. Jadi saat lebaran itu masa kecil saya itu setelah bersilaturahmi dengan tetangga langsung ke Borobudur rame-rame itu jalan kaki. Dan waktu itu 2 kilo sampai Borobudur itu jauh nggak nalar. Betul, Jadi tapi bisa karena seneng ya. agak sore pulang ke rumah itu Gitu. seneng. Jadi naik candi, yang lainnya mungkin sampai atas. Dengan pemandangan saya berputar mengelilingi lihat dari ini berlorong-lorong ada apa ornamen-ornamen, lalu di puncak saya melihat banyak patung Buddha. Jadi saat turun pun saya masih mengamati. Jadi saya selalu ditinggal oleh teman-teman saya waktu itu hanya karena mengamati banyak patung-patung Buddha di sana. Kemudian apa nih patung Buddha yang waktu itu ini itu kan dulu dipajang di bawah pohon kenari. Ya, sudah tahun lama itu. Iya. Di pohon kenari ya, saya sering lihat. Jadi, Oke. dulu tuh ada sebuah patung yang dikatakan di bawah pohon. Jadi, saya belum tahu di bawah pohon besar. Di gitu. bawah pohon besar di dekatnya Borobudur, di Itu dekatnya yang- Candi Borobudur. Ya, itu yang sering saya amati. Oh, oke. Kemudian saat
besar. Sekarang saya melukis sebelumnya kan pakai cat minyak, pakai cat akrilik, cat air. Kemudian saya belajar pon tahun 2002 sampai itu tema-tema masih relatif apa 2000 sekitar 2011-12 kan tentang fokus ke spesialis kepala kuda. Jadi itu arahan dari galeri yang saya ikuti. Kemudian sampai sekarang, cuman pon-pon ini saya mulai lagi, ya sebenarnya dari tahun ke tahun saya coba karena banyak orang bilang pertanyaan pasti hampir sama, luntur enggak? Betul. Padahal saya sering main pon-pon tuh di tangan tuh sulit luntur, sulit hilang ya. Apalagi kena baju ini sampai dimarahi sama orang tua gitu. Dan saya melukis untuk serius mulai tahun 2000 awal 2020, tapi masih 1-2. Kemudian saat kemarin ada wabah virus COVID-19, saya nggak bisa pergi kemana-mana, mau beli material cat juga susah. Iya. Kalau punya tabungan dikit hanya perlu yang utama kan makan gitu ya, kebutuhan ya. pokok. Jadi saya merespon dengan bahan pon-pon yang ada di sekitar rumah yang waktu itu tahun 2000-an saya tahan di rumah masih banyak. Kalau tak pakai dalam kurun waktu hampir 3 bulan itu jadi beberapa lukisan, jadi 15 lukisan. Jadi malah produktif ya, dimana memang seharusnya COVID-19 tidak membuat orang berhenti berkreativitas ya. Mas Medi contohnya ini, Mas Medi masih tetap malah berinovasi dengan jadi saya merasa ini juga saya di rumah terus jadi lebih banyak berkarya. Untuk kita kembali ke Mbak Belet. Ini jadi kenangan. Sebenarnya ini saya hanya tahunya patung Buddha gitu. Belum tahu ini asli ini. Lalu Mbak Belet itu tadi siapa? Sebentar. Terus ini patung ini menjadi romantika masa anak-anak saya yang sangat menyenangkan untuk kita akan mengamati patung sebuah patung ini. Dan saya lukis dan saya ya sedikit pernah dengar cerita atau baca-baca sedikit. Ternyata ini Buddha unfinished Buddha. Jadi ini patung Buddha yang belum selesai. Kenapa belum selesai, Mas? Bagian mana yang belum menunjukkan ini selesai? Ini sebenarnya ada tangan ini yang masih polos ini. Ini ada masih polos terus di ini juga belum dipas seperti bentuk jari-jari ini. Terus di rambutnya ini masih aslinya masih polos, jadi belum dibentuk kulit-kulit ini. Ya saya dengar Mbak Belet itu sejak kecil, jadi ceritanya Mbak Belet itu ini patung ini dulu ditemukan saat restorasi pertama yang itu di dalam sebuah lorong sebuah induk, jadi berlumuran lumpur terus diangkat. Jadi dalam sekitar Bogor dibikin Mbak Belet, jadi kan banyak lumpur gitu ya. Jadi waktu itu karena pengangkatan itu ya. Apalagi mungkin bisa sambil melukis ini mungkin ya Mas Medi ya. Ini sambil mengaplikasikan mendetail. Jadi ini kan sebenarnya prosesnya itu pertama hanya tipis-tipis kayak gini. Untuk mendapatkan warna yang kuat ini jadi harus ditimpa terus, ditumpuk-tumpuk terus. Banyak sekali 2 kali. Jadi yang kosong diisi terus. Ini sambil belajar melukis juga ya? Sampai puluhan kali, lebih dari 50 kali Untuk ukuran segini ya bisa lama. 2 minggu itu ya kira-kira selesai dulu. Tapi nanti kalau masih kurang diolah lagi. Berapa lama untuk melukis ini, Mas Medi? Ini kan belum finish ya? Ini belum finish. Ini dari banyak pertanyaan dari mereka yang itu luntur enggak? Enggak. Saya sering melukis. Ini saya lukis dengan apa? Ini bahannya apa? Ini yang tak pakai kunyit. Yang kunyit ya. Terus tak jemur, tapi kali enggak. Saya kasih pengawet apa? Terus tanpa bahan pengawet ya? Ya tanpa. Terus setelah itu, dia ada lunturnya dikit, saya timpa lagi. Jadi proses itu bertahap terus gitu ya. Sampai warnanya itu benar-benar padat. Saya pernah menyimpan gambar ini yang di kertas tahun 2002 dan
tahun itu masih bertahan warnanya. Gambarnya Mas Medi sendiri. Iya. Dari 2002 sampai sekarang. Iya. Itu gambar apa, Mas? Ini, Oh, ini. jadi dari ini fragmen dari Oh, oke. ini tahun 2002. Kalau boleh tahu ini berkisaran dari harga berapa nih? Kalau harga? Boleh nggak kita share di sini? Tahu kok boleh. Boleh ya? Kalau harga- Atau harus ngomongin Mas Medi langsung ini? Harga itu sebenarnya ya apa kayak nggak ada kisarannya, cuman saya ikut di galeri itu. Jadi konsumennya kan turis. Betul. Untuk turis itu mereka kadang harga yang murah mahal nggak beli, jadi yang mahal yang beli. Dan Mereka lebih suka mahal, kita Mas. jadi Iya. pakai dolar, jadi pakai USD. USD. Jadi kalau segini ya kira-kira apa ya? Mungkin 500 USD. ya sekitar 500 USD. 500 USD. Ya. Kalau Kalau yang- segini, kalau yang- mungkin yang tadi Candi Borobudur yang tadi Jadi kita itu kan ajang di 80 sini. kali 1 meter itu sekitar 1.200 1.200 USD. ya. Oke. Tapi untuk orang domestik beda nanti. Apalagi Saya teman. mau garis bawah ya. Ya, apalagi ketemu teman gitu. Oke, Jadi, oke. menyesuaikan saja. Ya lebih lengkapnya nanti bisa hubungin Mas Ya, Medi, ya. bisa di. Untuk lokal ini Instagram. segini kira-kira kemarin saya hargai mulai dari kita 7 juta. Untuk yang harga. Ya, silakan lanjutkan Mas Medi. Kalau mungkin mau bisa minum juga. Terima kasih. Jadi memang di sini bahannya empon-empon semua, bukan hanya kunyit saja ya. Ya. Dengan Ada proses 9 kon-kon. 9 Paling empat itu warnanya kunyit. Terus kemudian temu lawak, temu giling, temu ilang, temu mangga, beringo, apa itu, bengkrai warnanya bagus kuning. Kencur, jahe untuk aroma. Beringo, Iya, jahe kan nggak ada warnanya tuh Mas. untuk pewangi. Ini gini aja wangi banget. Itu apa itu? Ini beringo. Coba lihat Mas. Deringu. Ya. Jadi ini tadi ngambil di rumah. Di ada kolam. Iya sih, ada bau-bauannya gitu ya. Apalagi di cubit dikit itu apa namanya? Ada aroma yang Aromanya keluar. langsung. Itu untuk pewarnaan juga atau yang Ya, aroma tadi? aroma ya. Untuk aroma Kalau ya. yang ini yang batu kunyit. Jadi biasanya di musim hujan itu subur. Nanti kalau kemarau daunnya mulai menguning kayak. Kalau udah ada keringnya gini, nanti bawahnya ada rimpangnya, bisa diambil. Tapi lebih bagus pas musim kemarau. Jahe, ini jahe. Jahe juga banyak nama dan sempat laku tinggi gitu ya, Ah, cari oke, pada oke, mahal. oke. Tapi kan masih banyak di rumah, karena rumah di jahe. Kalau udah kering gini apa ya? Rimpangnya. Oke, sambil Mas Medi melanjutkan lukisan juga, kita break sejenak. Oke. Mas Medi silakan melanjutkan. Pemirsa tetap bersama kami di Bangga Magelang, rumah lembutnya Magelang. Sesaat lagi. Oke. Ini Mas, oh, Mbak Putri kalau pas break sampaikan terima kasih kepada Direktur Paulus Bambang yang oh udah komen. Beliau mas share info ini atau? Cuman saya juga nggak tahu komen apa, banyak Pak Paulus. Oh. Di samping itu. Oke, lanjut. Iya, oke Langsung lanjut. hubungi saya. Langsung lanjut. 9, 8, 7, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Dan masih ada sang maestro. Ini Kalau sudah maestro. maestro, insya Allah lebih besar lagi tentu Amin. saja. Dan bagi Anda saya mengingatkan sekali lagi Anda bisa join bersama kami dan bisa mengikuti live chat di YouTube channel Magelang TV dan juga di aplikasi GPM Stream. Jadi bagi Anda yang belum mendownload GPM Stream, Anda bisa segera mendownload di aplikasi di handphone Android Anda. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada
Bapak Paulus yang sudah memberikan komen di live chat dan juga telah memberikan penghargaan kepada Mas Kismedi. Terima kasih banyak. Dan banyak sekali yang mengikuti live chat di channel YouTube kita. Ternyata Mas Kismedi ini ternyata cukup populer begitu. Dan juga penghargaan ini tentu saja ya Mas ya. Bagaimana ceritanya ini bisa mendapatkan penghargaan atau rekor dan langsung bertemu Pak Paulus ya Mas ya? Tentu saja diberikan langsung oleh beliau, dan ini menjadi salah satu inspirasi atau pelopor pelukis dengan bahan empon-empon. Awalnya tuh saya juga nggak tahu berpikir tentang sebuah rekor atau prestasi. Cuman saya melukis berbahan empon itu, ini ke fine art apa craft ya, atau kerajinan. Saya pikir kalau fine art kayaknya juga nggak tahu, nggak tahu. Terus sebenarnya waktu itu di rumah di kampus saya itu di Dusun Tinggal itu ada mahasiswa yang datang, jadi mungkin kayak KKN. Sebentar dia bertugas mendata kayak potensi yang ada di kampus saya. Terus ketemu saya ya sebelum jadi COVID-19 sebelumnya. Jadi tanya-tanya soal lukisan, jadi saya tidak tahu ada pelukis di desa itu. Kemudian lama lagi nggak berkomunikasi. Setelah itu ya masih kadang menanyakan kabar, lukis apa atau bagaimana kabarnya. Bagaimana perkembangannya ya? Wah ini musim kemarin yang nggak bisa keluar apa, saya lukis jamu. Oh bagus tuh. Dia minta data-datanya kayak apa, tanya apa, cerita apa, tanya terus sampai ini ngapain? Bisa berpikir Pak, ini ya untuk jualan itu musim kayak gini ya mungkin lebih susah ya, karena banyak kan lukis ya, nggak ada lukis. Dan kalau untuk lokal sepertinya masih agak sulit ya Mas. Terus wah kamu dimasuki musim rekor gitu. Ya waktu pernah ngomongin sebuah musim rekor di Indonesia. Ya, musim rekor di Indonesia. Salah satunya masuk ada usulan dari dosennya si mahasiswa itu, ini Pak Medi ada lembaga prestasi Indonesia. Dan saya diusulin ke sana. Gitu. Saya mungkin nggak ada sehari langsung sama Pak Paulus Pangga. Dia bilang selamat, salam prestasi. Jadi kapan Anda siap? Saya ikut merasa bangga sekali. Kapan gitu Anda siap untuk namanya kami berikan sebuah piagam penghargaan. Jadi lukisan Bapak yang berbahan empon itu belum ada di rekor kami. Ada batik di Indonesia, ada batik yang memakai bahan kunyit itu di suku Baduy. Beliau bilang seperti itu. Tapi lukisan belum ada, dan ini pelopor ya. Ya, di sana hanya kunyit. Sementara saya pakai 9 bahan empon. Ya, jadi komplit semua empon. Makanya pelopor pelukis dengan bahan empon dan telah diberikan penghargaan oleh Bapak Paulus Pangga yang kebetulan saat ini mengikuti live streaming kita, dan beliau juga barusan komen terima kasih banyak Bapak Paulus Pangga dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Silahkan lagi dilanjutkan Mas Medi. Senang sekali ya Mas akhirnya mendapat pengakuan dan juga prestasi atau rekor. Membayangkan yang jelas setiap hari itu dengan kondisi apapun ya, namanya pelukis ya tetap seperti kalau kita kerja, jadi kita harus melakukan ada jamnya ya, karya harus berkarya. Jadi nggak bisa membeli cat atau dengan bahan-bahan yang harus beli di toko, pakai aja yang ada di rumah apapun. Salah satunya empon-empon ini, jadi kan nggak harus beli. Betul, dan Mas Medi sendiri juga menanamnya kan di rumah, jadi keren. Jadi kayak jamu yang biasa dipakai di semua di seluruh Indonesia gitu ya, untuk menjaga kesehatan, juga bisa untuk melukis. Masya Allah, keren sekali. Dan misalnya jamu itu saya baca di sebuah, saya dengar atau baca dikit-dikit di sebuah buku itu, penggunaan jamu empon-empon ini sudah dari sejak masyarakat Jawa
wayang dan ini memang berasal dari tanah bumi pertiwi. Ya betul. Ya, Mas ya, jadi bangga sekali. Sebuah warisan ya, warisan budaya dari leluhur. Jadi banyak hal yang orang lakukan untuk melestarikan. Saya salah satunya dengan melukis. Ya. Dan itu tadi ya, siapa sangka jika malah COVID-19 ini juga membuat Mas Medi lebih produktif dengan tadi ya, menghasilkan karya idenya itu yang sulit ya. Sulit di saat pandemi nggak bisa kemana-mana, takut apa ya, khawatir kan dengan virus ya, yang ada di luar. walaupun sulit tetap kreatif. Jadi apapun bentuknya kita harus maksimal berkarya. Terus berkarya. Ini mungkin bisa jadi inspirasi. Ya, jadi ada beberapa yang bilang pelaku seni yang lain. Jadi sebuah karya yang inspiratif. Jadi saya memberikan contoh hal yang sederhana aja yang ada di lingkungan saya sendiri, memakai bahan yang sederhana. Bahan sederhana tapi bernilai luar biasa jika sudah diaplikasikan. Jadi lukisan kira-kira mungkin kalau tadi ya lukisan Borobudur itu sekitar 1.300 USD. Ya. Kalau tulis kalau domestik tulis, beda. Domestik beda ini janjinya Mas Medi ya. Kalau Mas Medi sehari-harinya di rumah selain lukis ada kegiatan lain nggak Mas Medi? Saya untuk sekarang lukis. Lukis ya. Ya, hanya lukis. Ya kalau tanaman di rumah kan banyak tanaman, jadi tanaman apa aja ditanam. Oke. Saya setiap pergi kemana itu Kalau pohon lihat- yang belum saya tahu pasti tak cari di internet ya, apa ini pohon apa. Dan di mana belinya harus nanam itu ya? Ya, saya sampai segitunya. Dengan Jadi, tanaman. saya ada beberapa tanaman tuh yang sampai bisa kemarin bisa susah ada batu blok gitu. Ya. Saya bisa menjual tanaman yang ada di depan rumah itu. Jadi betul. itu tanaman-tanaman langka. Jadi Mas Medi juga bertanam ya, selain karena bertanam juga bagian dari proses melukis. Yeah. Karena tanaman-tanaman obat-obatan tadi akhirnya digunakan untuk proses melukis, luar biasa sekali. Mas Medi, apakah dari keluarga juga seorang pelukis? Kalau keluarga sebenarnya semua saya saudaranya 5 saudara, semua bisa melukis. Oh. Tapi kalau bapak saya itu bukan pelukis, dulu arsitektur. Arsitek. Ya arsitek. Oke. Ya, gambar. Ayah untuk beliau rumah. seorang arsitektur dan beliau jadi pelukis. Ya mungkin memang ada darah seni di sana ya, Mas Medi. Kalau dari Eyang Kapung bukan juga ya? Jadi kalau pelukis ini sebenarnya dari mana nih? 5 bersaudara bisa melukis semua. Kalau lukis itu nggak tahu. Biasanya ya itu sebenarnya ada pendahulu kita seperti Mbak. Sebelum kita itu juga seorang seniman lukis patung atau gamelan gitu ya. Tapi kalau dari bapak saya itu dulu katanya ada Eyang itu yang jadi pelukis. Kemudian kalau Mbak Kakung saya yang dari ibu itu jadi dalang wayang. Oh, jadi di seni. Jadi memang Jadi dari kan. keluarga ini pelaku seni semua ya, meskipun memang bukan pelukis tapi memang ada seni di bidang lain. Silakan dilanjutkan lagi Mas Medi, kita break sejenak dan Mas Medi yang juga minum-minum. Saya ingatkan sekali lagi bagi Anda yang masih belum mendownload GPM Stream, Anda juga mengikuti live streaming kami selain berada di YouTube channel Magelang TV, Anda juga bisa menyaksikan di GPM Stream dan bisa mendownload di aplikasi di HP Android Anda. Sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, Ruang Lembutnya Wong Magelang. Oke. Tambahin beberapa lagi Mas. Iya. Masih lama? Iya, ini saya mau tanya. Oh, tapi nggak apa-apa. Enggak, masih berapa? 34 menit. Masih 34. Oh, masih Sudah 34 menit. Oh iya, masih 30-an menit lagi Mas. Masih 30-an menit. Pak Paulus langsung berkata seperti Oh, kan kenal saya. Nanti oke. Mungkin ada dikasih sesuatu nanti terakhir-terakhir yang kayak Magelang TV gitu Mas. Ya. Karena membuatnya di sini cuma buat ini aja sih. Nanti bisa di Kata-katanya cuma Magelang TV aja, nggak pakai kata-kata. Mungkin ditulis aja nanti.
pas terakhir aja. Nanti segmen terakhir kita foto lagi. Di sini ya. Nah, tapi nanti di habis bisa nggak? Nggak bisa ya? Aku ambil kertas ada kertas. Ya nanti aja deh kalau gitu. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Kalau enggak nanti pura-puranya ini didedikasikan kepada Tuhan. Hanya untuk on-frame. Ketahuan pada link aku juga live. Oke. Satu putaran lagi. Ya. Cerita ini akhirnya udah di sini. Nanti Ya. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Action. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang. Ruang Rembuknya Magelang masih bersama Isting Medi. Ya, Mas Medi ini masih melanjutkan untuk finishing unfinished Buddha. Jadi misteri di balik unfinished Buddha ini ada Mbah Belet. Ya, Mas Medi. Mas Medi tahu cerita-cerita ini dari yang Kapung ya? ya sebenarnya Atau menyaksikan sendiri? Wah, sudah lama juga berarti. kalau cerita ini kan dari kecil. Borobudur ada cerita legenda ya, yang katanya apa namanya Borobudur bikin seharian ada hewan macam-macam termasuk patung Buddha itu yang hidup gitu. Jadi sebetulnya kan batu yang terbuat dari batuan yang keras, tapi kenapa kita melihatnya jadi lembut seperti itu kan? Itu bukan batuan. Ternyata ya sebuah pencapaian ya. Lokal jenius seniman waktu itu bisa menaklukkan sebuah benda keras jadi karya yang seolah-olah itu lembut. Untuk Borobudur sendiri itu di zamannya sudah sangat maju. Jadi seniman waktu itu karena Borobudur kan bentuknya bukan bentuk yang realis tapi dekoratif. Sedangkan di Eropa atau di mana itu kan masih realis. Jadi di Borobudur sendiri realis-realisnya itu sudah masuk ke sebuah aliran yang baru. Jadi kalau melukis itu kan seharusnya dari realis dulu. Jadi baru mau ke abstrak atau ke apa kemana ya yang kontemporer atau apa. Jadi Mbah Belet ini sebenarnya ini bentukan dari bukan kayak realis lagi, jadi sebuah pencapaian gitu ya. Meskipun ada yang bilang Mbah Belet itu atau unfinished Buddha itu lukis apa itu patung yang nggak selesai, lalu ditinggalkan dibuang atau dimasukkan di sebuah Indo. Iya, makanya akhirnya ada pengangkatan itu tadi ya. Jadi saya juga pernah matung dari tanah liat itu dibakar sampai misalnya jadi keramik atau apa itu tembikar. Itu ada beberapa karya itu yang nggak jadi, kadang ya udah diselesai apa itu dibakar itu maksudnya disimpan sendiri. Bahkan yang saya suka kadang patung yang nggak terlalu perfect semua. Oke. Jadi ada ketertarikan sendiri di Mas Pedi itu untuk melukis unfinished patung tadi ya. Jadi apa namanya? Kalau seniman atau pelukis atau patung, pelukis ya, pelukis saya katakan. Kadang saya nggak tahu lukisan jadinya itu seperti apa. Kadang ada mereka masih ada di dalam angan-angan ya. Tapi mereka yang lihat itu bahkan lebih tahu ini udah selesai, padahal misalnya belum. Karena kadang saya itu melukis itu kalau diteruskan terus malah tidak jadi bagus, terus jadi jelek. Jadi saya lihat Buddha unfinished itu sesuatu bentuk yang menurut saya kayak paripurna yang sangat apa itu namanya apa pencapaian yang sudah melampaui ini batas itu ya. Jadi menggambarkan bahwa kesempurnaan itu tidak digambarkan dengan utuh. Tidak digambarkan dengan utuh. Ya. Luar biasa sekali ini. Karena apa itu kayak lukisan. Sangat filosofis sekali ya. Lukisan itu misalnya lukisan pemandangan yang sangat indah. Itu kalau digambarkan ya bahkan sampai detail seperti apa, tapi orang masih kurang. Tapi lama-lama jadi abstrak, malah mereka mengagumi. Dan lukisannya abstrak atau mungkin patung itu malah ini Buddha unfinished yang terlihat harganya jadi sudah melewati realis lalu ke bentuk yang lebih jauh lagi, lebih abstrak. jadi sampai enggak bentuknya bukan yang real. Bukan realis.
Tapi pencapaian itu kan melalui proses. Jadi semua tergantung pada diri kita sendiri, bahwa sebuah kesempurnaan itu tidak sesuatu yang bagus, yang indah itu ya kembali ke diri kita sendiri. Jadi, bagaimana melihat itu ya Mas ya, sebagai sebuah kesempurnaan. Ya, jadi perilaku kita sendiri itu semua kembali ke diri kita sendiri. Wah, ini jadi belajar kehidupan juga ini sama Mas Medi. Mas Medi, kalau di Unfinished Buddha ini dari bahan apa aja yang melukis ini? Kalau yang khusus ini, apakah 99 warna? Ya, ini yang tak pakai, ini yang nggak ke bawah itu, ini ada jahit, yang nggak ke bawah mungkin muncul atau ini, karena ada beberapa contohnya hampir ini, misalnya kayak apa itu, kunyit sama kue, ya agak berbeda, kunyit sama ini apa, temulawak, iya Mas, saya nggak tahu, jangan tanya saya yang mirip. Temulawak sama temu mangga itu hampir mirip, tapi yang mirip warnanya tapi beda baunya. Oh, mirip bentuknya, iya. Oh, ini temu ireng hampir mirip. Temu ireng, warnanya hampir kayak jaring. Iya, agak abu-abu itu. Gitu. Yang ini warnanya bagus ya, kuning ini apa Mas ini? Itu bengklai. Bengklai. Ini bengklai. Terus yang beda sendiri ini apa? Paling gede. Apa itu Mas? Temu giring. Temu giring. Coba lihat Mas. Ini warnanya juga kayak bengklai. Itu warnanya kuningnya agak muda. Oh, kalau bengklai kan kuningnya lebih terang. Agak kuning ya. Seperti ini. Saya pakai untuk warna-warna coklat tuanya ini pakai kunyit. Pakai kunyit yang coklat. Saya nggak sengaja pernah nyimpen di kulkas sampai lebih dari setahun. Apa yang disimpan di kulkas sampai ke setahun? Sampai ada sama istri. Ini kok apa isinya? Apa yang kamu simpan ini? Iya, ternyata warnanya sedikit lah. Saya lebih dari 1 tahun. Ya, sampai untuk menegaskan warna jadi betul pemahaman sebuah karya ini melalui proses yang seperti itu ya. Ada bahan yang tersimpan selama 1 tahun. Itulah nilai seninya ada di sana juga. Oke. Untuk ngisi warna yang tengah-tengah yang sudah berpakai penggiling. Apa yang dilakukan Mas Medi kalau staf kehilangan inspirasi atau apa ya istilahnya mungkin? Ya. Oh. Kalau atau nggak pernah? Ya sebenarnya setiap manusia pasti mengalami. Ada proses itu ya. Semangat itu kan nggak setiap hari. Kalau semangat terus. Jadi pasti orang juga capek lelah. Tapi kita juga bisa mencikapi dengan, yaitu di halaman saya masih ada lumayan banyak tanaman yang berbeda-beda. Jadi setiap saya pagi bangun tidur melihat tanaman yang satu itu tumbuh tunas itu merupakan suatu kebahagiaan. Ternyata kamu subur saya perhatikan. Kemudian besok lagi saya perhatikan. Ternyata saya dengan mempunyai banyak tanaman itu ya seperti hiburan yang refreshing buat saya. Jadi ya misalnya bosan mungkin saya bersihin dikit saya siram. Mungkin kalau kurang pupuk saya pupuk dengan yang bahan alami. Jadi saat tumbuh subur ya membuat ada kesenangan ya membuat bahagia. Jadi saya kembali melukis lagi. Jadi itu seiring ya. Jadi, dengan tanaman saya melukis itu cukup ya. Ya benar-benar dan cukup membuat energi. Ya terkadang juga harus pergi jauh, tapi kalau musim dingin kan enggak. Tapi sebenarnya kalau jauh, kalau jujur melukis itu kalau sudah ada bahannya, melukis terus cuma nggak bosan. Karena ada yang sudah jualin sendiri. Betul. Kita hanya melukis yang membuat terus sebenarnya nggak bosan. Karena pekerjaan ini refreshing buat saya. Betul, karena suka passion atau dilakukan dengan cinta. Jadi katanya kalau udah cinta mah seneng-seneng aja ya, mau nggak tidur, mau berhari-hari capek pun capek nggak bakal kerasa ya. Jadi kalau saya itu melukis bukan berdasarkan mood, kadang-kadang pas lagi semangat atau lagi mood. Tapi saya bagaimana lukisan itu dikerjakan dengan maksimal. Ya melukis ya bekerja. Betul. Karena saya mungkin bukan seniman, saya pekerja seni. Menggambar aja ya, pekerjaannya. Seniman lah Mas Medi. Oke. Kenapa milih Mbah Belet sih Mas atau
kembali ke tadi itu ya, jadi masa romantika masa anak-anak. Jadi saya mengamati patung ini tuh dari masa kecil saya sampai sekarang saya lukis. Ini saya lukis sudah ya ada 3 kali, tapi yang berwarna perempuan baru sekali ini. Oke. Saya Ada ketertarikan memang di sini ya, meskipun sudah melukis 3 kali, tetap ya, ada rasa. saya melukis Mbak Belet karena sebenarnya kan bentuk-bentuk yang kayak berbudur cantik ini Berbudur, cantik, terus, ya. tema lingkungan jadi berbudur Ya, ya. itu suatu melukis dengan kayak apa namanya sedikit baku gitu. Ketika saya melukis, nah ini refleksinya tuh saya melukis Mbak Belet. Jadi ini refleksi saya melukis Refreshingnya jadi mengenal masa anak-anak. Karena ada romantika Iya. anak-anak tadi yang muncul, Iya. jadi ada rasa suka, Iya. mengenang keindahan Betul. anak-anak. Betul. Oke. Jadi, Kalau saya lihat lukisan ini ya Mas ya, Hmm. ini dikasih nama apa Mas lukisan ini? lukisan ini Ada Iya. ada tema atau nama gitu nggak sih selain unfinished Buddha atau Babel atau apa? ya saya kasih judul aja Beautiful Life. Jadi Oh. kehidupan yang indah. Kehidupan yang indah, beautiful. Masa kecil itu masa yang indah. Masa yang Iya. indah. Oh, Kita jadi nggak bikin apa-apa. menggambarkan kehidupan masa kecil Iya. yang indah. Rata lukisan saya judulnya yang keseharian saya aja. Mhm. Jadi sesuatu yang menarik, yang bagus. Ah. Oke, atau misalnya pagi hari. Oh. Jadi, Kalau yang baru bener itu apa Mas? ini ya apa ya? Nggak apa-apa Mas, nggak usah Jadi judulnya diingat. ya misalnya apa Borobudur in the morning misalnya. Borobudur in the morning. Ya, Kalau simpel. ini ada beautiful life karena Ya. menggambarkan masa anak-anak. Ya. Kalau dilihat ini sepertinya kalau menurut saya kayak udah selesai, tapi Ya. ini menurut Mas Maidi belum selesai. Nanti masih akan Ya. diselesaikan lagi. Setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana, jangan beralih dari tempat duduk Anda, masih langsung tetap streaming di live channel di YouTube kami di Magelang TV dan juga di GP Amstream. Kembali sesaat lagi. Oke. Oke. 2 kali Mbak ya. Jam 11 kurang 11. Berarti ini segmen terakhir. Ya. Mau gambar itu atau gimana? Mau Iya. scan kertas? Kertas atau? Nggak usah. Atau langsung ke situ? Kalau di kertas nanti kelihatan tempelan ya. Apa ya? Ini nggak ya? Kalau itu tempelan, nggak apa-apa deh. Ini aja nanti. Atau kan nggak apa-apa kolase misalnya, kan bisa juga ada kolase jadi tempel-tempelan. Oh gitu. Iya. Ada lakban kecil-kecil. Ada lakban. Ini roll terus Mbak ya. Terus. Ya. Habis ini kalau Aman. sampai selesai. Amarta Borobudur juga komen. Nama tak? Coba. Dari apapun seni itu nggak ada yang rusak atau Ya khawatir kan semua, Mas. semua bisa Kita- direspon. Semua bisa diatasi. Ini juga masuk nama apa? Sebuah karya dari kolase seni tempe. Saya nulis ini Magelang TV itu. Iya. Terus kayak pura-puranya dipublikasikan. Sedikit. Menurut Masnya itu seni. Kalau namanya itu kok ini kolase di gabungan. Ini kolase ya, gabungan ini nggak ngerti seni semuanya. Iya Mas ya. Kok ngerti? Emang nggak sih? Orang nggak ngerti aku Ini ngerti kan Mas. seni kontemporer. Iya, orang lain nggak ngerti seni kontemporer. Yang lagi sana. Tadi ya. Oke. 10, 9, 8, 7, Gak apa-apa sambil berdiri. 5, 4, 3, 2, 1. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Studio Magelang TV di Bangga Magelang, ruang lembutnya Magelang. Dan masih bersama Isti Medi. Kali ini Mas Medi sedang menulis sesuatu ya, sedang menempelkan sesuatu Magelang TV.
karena memang sedang dilukis ketika berada di Magelang TV. Mas Medi, ini lukisannya ini apa yang kurang? Kalau saya lihat kok kayaknya udah selesai Mas. Ya, nanti kurangnya Perasaan saya yang kurang gitu kan Mas duduk Medi. sambil ngopi diliatin gitu. Nanti biasanya kurangnya. Nah, Jadi ada kayak proses evaluasi atau review gitu ya Mas ya? Kita tuh minum sambil makan, ngamati lukisan kira-kira warnanya apa. Jadi melamun tuh lebih baik melamunkan lukisan ini kurangnya apa. Jadi apa orang ngeliat kadang kok melamun kadang pandang tuh lukisan. Nggak paham Mas ya. Betul. Dipikir ini melamun biasa, ini Iya. melamun ini melihat lukisan, membayangkan apa lukisan ini. Ya, Sudah kurangnya apa yang kurang? Kalau dari sini memang nggak ada background, emang polos gini ya Mas? Ya, Atau untuk biasanya gimana Mas? ini jadi masuk kayak lukisan kontemporer gitu ya. Jadi background lukisan yang minimalis, jadi objeknya aja. Jadi masuk ke seni modern gitu. Oh. Jadi walaupun ini banyak pon, tapi saya juga mengaplikasikan itu bahwa lukisan juga masuk ke kontemporer, lukisan yang sekarang. Betul, yang bisa diterima juga dari semua kalangan. Iya. Iya. Keren sekali. Silakan mungkin perlu dilanjutkan nggak ini? Atau emang udah selesai ini? Harus kopi dulu. Kalau kita pesan kopi habis itu kita lihat Mas. Kalau lukisan itu sebenarnya kalau sudah dilihat luwes sudah dibiarkan aja. Enak dilihat siapa dulu Mas? Ya, Mas sama Medi. buat ya. Kalau kami mah yang lihat bagus-bagus aja kan. Jadi kira-kira udah enak luwes itu sudah biasanya. Oke. Dan nanti saat bisa juga ini nanti dilihat tamu oh ternyata kurang gimana tuh biasa perbaiki lagi. Ada Jadi, juga tamu yang membuat request, iya, mungkin jadi hal ada respon dari beberapa tamu apalagi tamu orang asing yang mereka juga sebuah kurator atau kolektor sebuah pemerhati sendiri itu kan lebih tahu gitu. Jadi, dari mana aja yang sudah membeli atau sebenarnya lukisan mengoleksi saya lukisan Mas sudah Medi? banyak ke Eropa ya. Eropa. Jadi seperti Amerika, Inggris, Prancis, Swiss, Spanyol, Wow. ada Turki, Turki ya Asia juga juga. banyak, Asia, Malaysia, Singapura, yang lokal. Indonesia juga nggak ada jangan-jangan? Indonesia ada, Jakarta, Surabaya, Magelang ada, Wah, luar Magelang biasa ada, sekali. yang sudah koleksi beberapa lukisan saya. Luar biasa sekali. Nggak salah memang Mas Medi ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor dan memang luar biasa sekali juga prestasinya, ini sangat menginspirasi teman-teman. Mas Medi di rumah itu ada komunitas Ya, seni lukis saya atau gimana? di Borobudur saya tergabung dengan sebuah komunitas seni rupa KSBI, komunitas KSBI, komunitas Seni budaya. seniman Borobudur Indonesia. Saya Wah. bagian humas. Sementara ini. Jadi tetap juga aktif dalam berorganisasi. Ya, jadi ada dukungan support dari teman-teman. Dari keluarga, dari banyak. Itu dari lukisan, ada berapa lukisan yang sudah Mas Medi lukis? Kalau semua dari Wah, tertarik dari temennya, dari materi, ribuan kan? kosong. Kalau ribuan ini kurang tahu. Belum ya? Tapi untuk mendekati ribuan Sebenarnya sudah. Kalau khusus untuk empang-empang sendiri? Empang-empang di waktu hampir 4 bulan saya melukis sekitar 17 lukisan. Jadi ukuran yang 40 kali 60 cm, ukuran yang 1 meter, yang 1-2 meter. Oke. Sebenarnya satu lukisan ini 2 mingguan selesai. Masa melukis ini kan nggak harus dilukis harian ini terus, tapi terkadang Ada yang lain. ada yang kecil juga. Jadi 17 itu ada yang lukisan Kecil juga. Kalau Mas Medi itu kan tadi sempat cerita nih, ini adalah tadi aktivis Buddha atau Magelang itu sesuatu yang mengingatkan Mas Medi tentang masa kecil atau sesuatu yang benar-benar unforgettable momen yang tak terlupakan, makanya ini disebut beautiful life. Tapi adakah satu lukisan yang benar-benar Mas Medi ini favorit banget atau ini tuh maestro saya gitu?
maksudnya satu lukisan ini adalah the best of Isting Medi. Ada nggak? Kalau saya kalau musim ini mungkin favoritnya yang lukisan ini. Tapi yang kemarin-kemarin juga ada. Jadi untuk the bestnya, misalnya saya bisa melukis yang saya lakukan hanya satu lukisan nggak ada. Tapi setiap musim misalnya yang pas setiap musim ada satu yang bulan, setiap tahunnya itu ini yang saya itu paling saya sukai. Oh, oke. Terkadang saya simpan, terkadang juga udah dijual aja. Apa itu Mas? Selain ini? Ya, Borobudur. saya kebanyakan tema candi Borobudur. Jadi kalau nggak Borobudur, tadi ya sedikit ada ini kehidupan sosial masyarakat Borobudur waktu itu. Ini juga mengenang masa ini kecil juga, saya. itu yang saya sampaikan. Karena ini juga sebuah refleksi saya melukis waktu anak-anak itu dulu itu memasak itu bisa ramai-ramai tetangga itu bisa juga bantuin. ikut, Jadi saat meracik sayuran atau mengiris tape apa itu mereka bantuin. Ramai-ramai. Dan budaya itu sekarang nggak ada. Jadi Mungkin sekarang itu ada. masak di dapur ngumpet sendiri. Mungkin Kecuali ada, hajatan, betul, masih. kecuali hajatan Iya. aja ya, kecuali hajatan aja mungkin rame-rame. Tapi kalau untuk bersosial sekarang agak kurang ya Mas ya. Ya. Atau memang Ini karena zamannya. COVID ya, social distancing Ya, makanya. betul. Oke, kalau dari COVID ini, apa menurut Mas Medi selain hikmah bahwa Mas Medi bisa menghasilkan karya begitu banyak? Hikmah. Kalau saya tuh yang jelas kalau di saat musim pandemi ini kita mengikuti protokol dari pemerintahan. Betul. Kita mematuhi ya di rumah, stay di rumah, Ya. apa berkegiatan di rumah, kerja di rumah, Beribadah di rumah. ibadah di rumah, saya ikuti semua. Dan juga ini tadi ya tetap cuci tangan, Cuci tangan itu social semua distancing, dilakukan. protokol kesehatan. Di situ nggak mencirikan diri saya, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Justru saya di rumah itu malah banyak berkarya gitu. Betul. Banyak ada di sekitar rumah saya tinggal ngambil, saya melukis. Jadi waktu 3-4 bulan itu saya benar-benar banyak di rumah melukis itu. Iya. Ya ada yang sudah terjual, Mhm. satu lukisan terjual. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga kepada pelaku seni di luar sana yang agar tetap terus berkarya dan juga berinovasi walaupun di tengah pandemi. Walaupun mungkin sekarang sudah memasuki babak baru ya kan, new Ya. normal. Apa yang ingin disampaikan Mas Medi? Kalau saya, contohnya saya sendiri, jadi di saat musim pandemi, ya, di saat sulit, susah, semua orang ya hidup itu bisa makan udah alhamdulillah, kecuali punya tabungan yang banyak. Kami misalnya kreatif itu di saat sulit itu bukan berarti terus berhenti kreatif. Jadi hal apapun kita melukis atau berkarya atau punya bahan pasti ada di sekitar kita tuh yang bisa dipakai. Jadi misalkan menggunakan alat atau media apa, tapi pasti ada. Contohnya dari pon-pon ini. Jadi ini nggak beli semua, ambil di rumah. Jadi ya tetap berkarya walaupun kondisi apapun ya. Selalu ada jalan ya. Selalu ada jalan. Jadi kita harus berusaha. Iya. Terima kasih banyak Mas Medi, luar biasa sekali dan juga sangat inspiratif. Seperti Mas Medi katakan, bukan hanya lukisannya saja yang inspiratif, tetapi sosok Isting Medi juga sangat inspiratif bagaimana mengajarkan tentang kehidupan, terus berkarya dan juga tidak berhenti untuk berusaha. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Mas Medi dan pemirsa di rumah, seperti apa yang dikatakan Mas Medi tadi bahwa sosok unfinished Buddha dalam patung yang dilukis Mas Medi ini, bagaimana kita melihat kesempurnaan di dalam itu tergantung bagaimana cara kita melihatnya. Memang tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi bagaimana cara kita memandang atau bagaimana cara kita melihat sisi kesempurnaan, itulah yang penting. Saya Ramadhani, sampai jumpa.